Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal lanjut ya. Kita bakal bahas yang CCNA ITN Introduction to Network yang paket tracer 11.5.5 subnet IPv6 4 network ya. Nah, di sini saya bakal pakai yang PDF-nya. Sebenarnya ini sama isinya yang PDF dengan ini. Jadi saya bisa kayak ngeblok dia nanti seperti itu. Jadi biar tahu progres saya sudah sampai mana. Nah, buat yang ini biar saya turunin ke bawah, saya kecilin seperti ini. Biar nanti kalian bisa ngeliat prosesnya itu udah sampai berapa persen seperti itu ya. Oke. Nah, di sini kita bakal dapat 4 objektif. Pertama kita desain subnetting skemanya. Kurang gede. Nah, gini. Kecil. Skemanya, kemudian kita konfigurasi device-nya, kemudian kita tes dan troubleshooting. Oke. Nah, buat troubleshootingnya kita bisa pakai ping ya, nanti command ping. Nah, di sini ada 3 bagian. Kita mulai dari yang pertama ya. Assign subnettingnya. Nanti kita bakal ngisi yang perlu di sini. Yang kosong-kosong ya. Di Scanero ini seorang teknisi diminta untuk menginstalasi jaringan baru ke customer. Dia harus bikin subnet dari ini pengalamannya 192.168.0.0 prefix 24. Nah, kebutuhannya adalah subnet pertama untuk LAN network A dengan host minimum adalah 50. Lihat nih, bagian sini. Kemudian subnet kedua adalah LAN B dengan minimum adalah 40 host IP address ini. Kemudian dia juga harus mengalokasikan 2 host yang yang belum dipakai nanti buat future network expansion. Jadi buat expandingnya ke depannya. Jadi misalkan ada penambahan jaringan, dia bisa pakai pengalamatan yang sisa 2 ini. Oke. Catatan variable yang subnet digunakan harus sama panjangnya. Jadi karena kita bakal ada 4 network, 1, 2, 3, 4 LAN A, LAN B, kemudian 2 buat additional, dimintanya subnet max-nya itu harus sama keempat-empatnya. Nah, maka dari itu kita bakal pakai teknik subnetting gitu ya. Oke. Nah, sebelum itu kita diminta buat ngejawab ya pertanyaannya. Berapa banyak host address yang paling besar dari subnet yang tadi di hostnya dibutuhkan. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah paling gede adalah 50 nih. Nah, lihat di sini 50. Yang lainnya 40 kan? Maka ini adalah yang paling besar adalah 50. Kita answer aja seperti ini. Berarti jawabannya adalah 50 seperti itu. Oke. Kemudian jumlah minimum subnet yang dibutuhkan. Lihat di sini dia butuh subnet pertama LAN A network, LAN B network, kemudian ada 2 tambahan. Berarti di sini jawabannya adalah 4. Oke. Kemudian the net ditanya, kita punya pengalamatan 192.168.0.0 prefix 24. Prefix 24 nih representasinya dalam binary itu seperti apa? Nah, kita buka notepad dulu ya. Ingat, IP address itu 32 bit panjangnya. Nah, kemudian prefix 24 ini menggambarkan subnetnya. Jadi kalau yang penulisan notasi seperti ini notasi CIDR, IP, kemudian ada slash, kita biasanya ngomongnya prefix, kemudian ini ada angka jumlah bit subnetnya. Nah, karena kita tahu jumlah IP itu ada 32 bit, maka ini adalah merepresentasikan adalah yang nilai satunya. Maka di sini ada 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 ada 24. Sisanya adalah 0. Oke, ini dia. Representasi prefix 24 itu adalah ini. Oke. Cuma kalau dikonversi ke desimal nilainya adalah 255. 255 0. Ini representasinya.
di desimal. Seperti itu. Maka jawabannya adalah ini. Copy. Coba kita insert teks. Nih jawabannya. Seperti itu. Jadi notasinya dalam binary adalah ini. Ini sebenarnya jawabannya ini cuma tambahan dari saya. Kalau dinotasikan ke desimal bentuknya adalah ini notasinya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita udah sampai sini. Subnet mask itu terdiri dari dua bagian ya. Pertama network portion dan kedua adalah host portion. Nah, dan mereka direpresentasikan oleh notasi binary yang terdiri dari 0 dan 1 dari tiap subnet. Kalau kalian lihat yang ini, sebenarnya ini. Nah, ini sebenarnya network portion, ini adalah host portion. Oke, ini dari representasi subnetnya, pembagiannya nanti. Saya pernah mengibaratkan kalau network itu ibarat kata jalan dan host itu ibarat kata adalah rumahnya. Jadi kalau kita pengen ngirim paket, jalannya itu jalan mana, kemudian baru kita tanyain, oh ini rumahnya yang mana. Berarti kata seperti itu. In the network mask, apa yang direpresentasikan oleh satu? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, yang direpresentasikan oleh satu adalah network portion. Jadi yang mewakilkan jaringan. Kemudian yang direpresentasikan oleh 0 adalah host. Atau saya sering mengibaratkannya sebagai rumahnya itu yang mana. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mengubah subnet jaringan, nah itu perlu dirubah ke bits. Nah, untuk membuat subnet dalam satu jaringan, bit dari bagian host dari network aslinya itu perlu diubah menjadi bit subnet. Nah, itu yang bakal merepresentasikan jumlah subnetnya nantinya. Oke. Ini kita kasih contoh. Nah, ini kita bakal nyari jumlah kita representasikan ke desimal dulu seperti ini. Ini kita representasikan ke desimal. Ini dot berapa nanti desimalnya berapa, kemudian baru kita representasikan jumlah subnet dan jumlah hostnya seperti itu ya. Jadi kita ngitung nanti berarti ini merepresentasikan jumlah apa tadi dia? Ini merepresentasikan jumlah host dan sisanya ini merepresentasikan jumlah subnetnya, pembagiannya. Oke. Dia penghitungannya biasanya dari setelah titik ini. Pembagiannya seperti ini. Tapi tergantung IP-nya juga. Nanti dari IP-nya kan saya pernah cerita ada kelas A, B dan A, B, C. Nah, itu pembagiannya seperti apa? Tergantung dari subnetnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini kita latihan dulu. Yang ini. Ini kita latihan dulu. Saya buka notepad lagi. Oke. Ini. Nih. Saya gedein. Nah, ini kalau kita konversi ke desimal berapa? Kalau kita pakai IP kalkulator dulu ya. Kalkulator. Ini kalkulator. Kita bisa pakai yang programmer. Nah, kita dari binary. Kita klik binary-nya. Ingat ini ada satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, desimalnya adalah 255. Seperti itu. Kalau kalian pengen nyarinya, kalian bisa mencari lewat pohon faktor. Atau enggak, ini saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh satu. Ini, kalau yang bawah ini. Sorry. Ini, yang bilangan ini. Saya representasikan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ingat, ini dari yang sebelah sini itu adalah 2 pangkat 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi kita mulai dari yang pertama, dari paling ujung sini ya. Nih. Berarti 1 dikali 2 pangkat 7. Karena ini yang ini adalah yang ke 7. Itu dia.
Oke, ditambah 1 dikali 2 pangkat 6. Oke. Ini sampai seterusnya. Saya copy aja. 5, 2 pangkat 5. Ingat, ini representasinya ke sini. Kita mau konversi ke desimal ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Oh, satu lagi 2 pangkat 0. Oke, seperti itu. Saya barin dikit. Nah, biar kan kelihatan. Jadi representasinya seperti itu. Ini kalau kalian ngeliatnya seperti ini. Ini saya turunin seperti ini. Saya turunin seperti ini. Saya turunin seperti ini. Oke. Oke, ini representasinya. Nah, ini hasilnya adalah, ingat 2 pangkat 7 itu adalah 128. Dikali 1 adalah 128. Ini ditambah. Ini berarti 2 pangkat 6 adalah 64. Ditambah 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, seperti ini. 2 pangkat 4 adalah 16. 2 pangkat 3 adalah 128, 64, 32, 16. 2 pangkat 3 adalah 8, ya benar. 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 2 adalah 4. 2 pangkat 1 adalah 2 dan 2 pangkat 0 adalah 1. Ingat, semua yang dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Mau itu 16 pangkat 0 pasti jawabannya adalah 1. Kenapa sih 1, Pak? Kalau soal itu kalian tanya ke orang matematika, mereka yang bisa ngejawab itu gitu ya. Kemudian kenapa ini harus pangkat 2 ya? 2 pangkat berapa gitu? Karena ini adalah bilangan desimal, mau kita konversi ke ini bilangan biner. Biner itu perpangkatan 2, mau kita konversi ke bilangan desimal. Nah, ini kita jumlahin, jumlahnya adalah 255. Maka itu representasi ini adalah 255 gitu. 255 ini adalah 128. Kenapa 128? Karena yang nilainya 1 cuma adalah di bilangan yang ini, yang 2 pangkat 7-nya, sedangkan sisanya 0 kan? Semua yang dikali 0 adalah nilainya adalah 0. Maka itu nilainya adalah 128. Oke, udah dapat jawabannya. Lihat dari kalkulator pun jawabannya adalah 255. Nah, coba kita clearin lagi 1. Nih, di clear. Mana clearnya? C ya. Oke nih. 1, 2, 3, 4. Oh nih. Oke, 1, 2. Gimana clearnya? Kita clear binary. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya adalah 128. Sama kan? Oke. Nah, jawabannya adalah ini. Desimal subnet masknya adalah ini dia. 255 128 dari yang ini ya. Ini prefix 25. Ini prefix 25 tambah 1 lagi di sini. Seperti itu jawabannya ya. Kemudian selanjutnya jumlah dari subnet. Oke, jumlah dari subnetnya itu adalah kalian lihat pembagian yang di sini. Nih, penambahan satunya ada 1. Jadi awalnya 0 kan, di sini diubah jadi 1 karena ini prefix 25. Intinya setiap kita menggeser jumlah bit ke kanan, itu dia bakal ngebagi dia jadi 2 seperti itu. Oke, jadi awalnya misalkan ini 0. Kalau kita pengen
0 itu representasinya, jadi nanti jumlah saya jelasin di satu aja, di bawahnya aja ya. Sekarang seperti ini. Ini dua hal yang berbeda ya, nanti biar kalian paham. Nah ini dasar awalnya ini dengan bilangan ini jumlah hostnya adalah 256. Jumlah IP-nya 256. Nanti kita hitung. Kemudian dengan kita menggeser nambah bit 1 ke kanan, dia bakal mengurangi jumlah hostnya. Seperti ini. Ini kita ganti 1. Dia bakal jadi 128. Nanti perhitungannya kalian lihat. Tahu. Oke. Tapi ini bakal ini satu subnet. Sedangkan ini bakal menjadi 2 subnet. Oke. Jadi yang awalnya satu subnet ini bakal menjadi 2 subnet. Perhitungan seperti itu. Jadi tiap kita menggeser 1 bit ke kanan, dia itu dibagi 2. Jadi itu yang membuat kita bisa mengatur IP-nya. Kan saya pernah cerita, ketika kita jumlah IP-nya semakin banyak, maka broadcast-nya juga semakin luas. Nah, dengan kita mengurangi jumlah IP-nya, mengurangi jumlah host-nya, itu kita bakal mengurangi efek dari adanya broadcast. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita hitung number of subnet. Number of subnet adalah jumlah satunya ketika dari yang ini 0 titiknya. Oke. Ini studi kasusnya kelas C sepertinya ya. Studi kasusnya kelas C. Coba kita penggambaran kelas C enggak? Kita lihat di sini. Iya, kelas C. Kelas C itu kan default awalnya adalah 255, 255, 255, 0. Itu dia. Nah, sini kalian lihat, ini studi kasusnya adalah kelas C. Ini klik text. Seperti itu ya. Oke, ini kita udah tahu dia digeser 1, berarti kita bakal ngitung jumlah hostnya. Jumlah subnet. Oke, jumlah subnet itu rumusnya adalah 2 pangkat jumlah 1 yang ditambahin. Dan di sini ada 1, berarti 2 pangkat 1. Maka jawabannya adalah 2. Ini adalah answer 2. Oke. Sedangkan jumlah hostnya adalah jumlah nolnya, sisa nolnya. Oke. Maka 2 pangkat 7. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena kita tahu IP pertama itu IP network, IP terakhir itu IP broadcast, nggak bisa dipakai, itu maka kita perlu dikurang 2. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 7 dikurang 2. Jawabannya adalah 2 pangkat 7 adalah 32. 2 pangkat 7, 128 dikurang 2. Maka jawabannya adalah 126. Seperti itu. Ya. Oh, ini enaknya di enter aja ya. Biar kelihatan. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Jawabannya adalah 126. Oke. Sekarang kita lanjut ke studi kasus kedua. Nah, ini satunya ditambah lagi 1. Oke, ini berarti ini adalah 1. Oke. Kita tahu ini udah 128. Sedangkan di sini 0 kan? Sisanya 0 kan? Saya pakai ini aja lah sepertinya. Bisa. Nah, ini berarti 0 0 0 0 0 0. Berarti ini 64, ini berarti sisanya adalah 0 0. Kita geser 0. Karena semua yang dikalikan semua yang dikalikan 0 pasti jawabannya adalah 0. Ini kita geser. Maka jawabannya adalah 128 tambah 64 192. Maka di sini jawabannya adalah 192. Oke. Berarti ini kita jawab. Di sini adalah inset 255 192. Seperti itu. Oke. Ya.
Nah, jumlah subnetnya, tadi rumusnya, ini ada penambahan satunya jadi 2. Ingat, kelas C itu subnet defaultnya ini. Jadi kalau pengen dibagi, tinggal tambahin 1 terus seperti itu. Sama halnya nanti kelas B. Kalau kalian harus tahu kelas B berapa, baru kalian bisa ngitung subnetnya berapa. Kayak gitu. Kelas B itu defaultnya seperti ini, network portionnya. Kelas A network portionnya seperti ini. Dia, ya. Nah, ini 2 pangkat 2. Berarti jawabannya adalah 4. Ya. Jumlah hostnya, ini jumlah nolnya. Ada 6. Ini ngapain? Kita nggak perlu di sini. Sorry, ini salah seperti tadi saya. Nah, 6. 2 pangkat 6 itu adalah, nih, kelihatan nih, 64. 64 dikurang 2 berarti adalah 12. Dikurang 2 berarti adalah 62. Maka ini adalah jawabannya adalah 4. 4. Sedangkan ini jawabannya adalah 62. Oke. Kita lanjut lagi. Ke bawahnya. Ini ditambah lagi satunya 3. Nah, ini 3. Oke, kita bakal hitung. Berarti di sini tambahan satunya kan? 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Oke, kita geser dikit. Maka ini kita udah tahu 128 tambah 64 192 tambah lagi 32 berarti adalah 224. Oke. 224. Maka jawabannya adalah di sini 224 sebagai definisi subnet. Ini saya tulis lagi subnet ya. Nah, ini subnet masnya ya. 224. Maka di sini jawabannya adalah 255, 255, 255, 224. Ini representasi dari prefiknya ya. Oh, saya ulangin lagi lah biar paham. Nah, ini kalau ini prefik 25, lihat ini representasinya. Ini prefik 26. Jadi jumlah satunya ada 26. Ini adalah prefik 27. Jumlah satunya ada 27. Nah, ini jumlah subnetnya sama kayak tadi. Ini kita ada penambahan satunya jadi 3. Oke, 2 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 8. Sedangkan jumlah nolnya ada 5. 2 pangkat 5 adalah 32. 32 dikurang 2 adalah berarti 30. Berarti ini jawabannya adalah 8. Ini jawabannya adalah 30. Oke. Nih, kita dapat prefik 28 sekarang. Oke. Saya blok dulu. Nah, ini 28. Berarti jumlah satunya ada 28. 8 tambah 8 tambah 8 itu ada 24. 24 tambah 4 berarti 28. Benar ya? Nah, di sini kita tambah 1. 1. 2 pangkat 4 adalah 16. Gitu. Nah, jumlahin. Kita udah dapat 224 tadi. Sampai 32. Tambah 16 berarti adalah 240. Itu notasinya ya. Ini juga 240. Seperti itu. Oke, di sini 4. Karena jumlah satunya ada 4, berarti 2 pangkat 4 adalah ada 16 subnet nantinya. Pembagian networknya. Oke. 16. Di sini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16 dikurang 2. Maka jawabannya adalah 14. Sorry. Oke, ini jawabannya adalah insert to text 255 255 255 240. Kemudian ini jawabannya adalah 16. Oke. Ini jawabannya adalah 14. Oke. Selanjutnya prefik 30. Salah. Oh, ini salah. Saya harusnya ke atas ya. Ini dia. 255 255 255 240. Ini 16 jumlah subnetnya. Kemudian jumlah hostnya adalah 14.
Seperti itu. Ini kita punya prefix 29. Prefix 29 kita geser lagi. Nah, nih. Berarti ini ada 1. 2 pangkat 3 adalah 8. Seperti itu. Maka jawabannya kita jumlahin 24 8. Oke. Jumlah subnet. Ingat ada penambahan satunya ada 5. Oke, kemudian jumlah nolnya, sisa nolnya ada 3. Oke. 2 pangkat 5, 3, 2 subnet. 2 ini dikurangin 2 pangkat 3 8 dikurang 2 berarti 6. Berarti jumlah IP-nya cuma ada 6. Jumlah hostnya cuma ada 6. Maka ini jawabannya adalah 255.255.255.24 Oke. Ini jumlah subnetnya adalah 32. Ini jumlah subnetnya adalah jumlah hostnya adalah 6. Oke. Sekarang kita ke sini. Yang prefix 30. Oke. Nah, prefix 30. Seperti ini. Nah, prefix 30 jumlah satunya ada 6. Nah, ini kita tambahin 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti di sini ada 2, 5, 2. Prefix 30 ini yang dipakai buat biasanya hubungan antar router. Nanti saya jelasin kenapa. Nah, jumlah subnetnya di sini ada 6 kan? Jumlah satunya. Maka di 2 pangkat 6 berarti 32, 64 ya. 64. Nah, ini cuma ada 2. 2 pangkat 2, 4. Dikurang 2. Berarti jawabannya 2. Nah, prefix 30 ini sering dipakai buat hubungan antar router. Kenapa? Nih, lihat. Karena broadcast-nya cuma kedua alamat. Jadi cuma mereka berdua yang punya alamat. Jadi kalau nge-broadcast ke mereka berdua aja. Nah, ini bakal meringankan beban traffic di jalurnya ini. Oke, itu dia. Jadi kalau antar router standarnya dia pakai prefix 30. Itu buat yang point to point ya. Walaupun nanti ada studi kasus misalkan bisa ada backup segala macam, nah itu nggak masalah. Tapi buat studi kasus point to point disarankan pakai prefix 30. Oke. Ini berarti jawabannya ini bukan 248 tapi 252. Oke, 255. 2. Ini berarti adalah jumlah subnetnya adalah 64. Ini adalah 2. Oke. Nah, di sini saya bakal ngasih lihat kenapa jumlah subnetnya di sini ada 4. Oke, kita APK Network Calculator sepertinya bisa nggak? 192, kita punya 168 00 prefix 25. Oh, ini nggak kelihatan ya jumlah subnetnya. Oke, bentar ya. Nah, di sini saya bakal nunjukin pembagian subnetnya. Di sini saya pakai subnet kalkulator ya di web. Kita coba. Nih, kita punya alamat ini. Mau kita bagi kan? Ingat subnetting itu ngebagi. Jadi, kita pakai kelas C. Nah, karena kalau kita beda kelas nanti beda juga hasilnya. 192, 168, 00. Oke, default awal itu adalah prefix 24. Nih, calculate. Kita calculate. Nah, dia cuma punya satu subnet. Nih. Dia cuma punya satu subnet pengelamatannya. Nah, kita geser. Jadi prefix 25. Nah, dia jadi punya 2 subnet. Dengan network 00 dan network 0128. Seperti itu. Jadi kalau kalian menghitung nanti pakai yang sebelumnya saya ajarin gimana cara IP network,
dari rank dari 1 sampai 126 kalian dankan dengan subnet mask. Ingat, IP network itu dicari dari IP address didankan dengan subnet mask kan. Nanti kalian tetap dapat network address seperti ini. Ketika 129 sampai selanjutnya, atau dari 128 sampai 255, nanti kalian bakal dapat network addressnya adalah ini. Itu dia. Jadi tiap menambahkan 1 bit, itu kita bakal ngebagi jaringan itu menjadi 2. Jadi yang awalnya 1 jadi 2, yang awalnya 2 aja bakal jadi 4 kayak gitu. Lihat ini. Benar kan 2 subnetnya, kemudian hostnya adalah 126 jumlahnya dari dia dan disable hostnya. Total IP-nya, IP yang ada itu 128, tapi kan IP network dan IP broadcast udah nggak bisa dipakai, maka jumlah host yang bisa dipakai adalah 126. Kita geser lagi ke 26. Di sini saya bakal ngejadi 4, calculate. Nah, lihat di sini dia bakal jadi 4 network yang berbeda seperti itu. Jadi konsep subnet itu seperti itu. Kita geser lagi 27. Geser ke 27. Nah, dia bakal jadi 8. Lihat 27. Nih, 8 kan? Jadi dari rank ini sampai rank ini kalian dankan dengan subnet yang tadi 224 ini, itu pasti dapat network ini. Beda. Jadi intinya kayak gitu. Tiap kita geser 1 bit ke kanan dengan ganti 0 jadi 1, kita bakal mendapatkan subnet yang baru. Jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Seperti itu. Kita cek lagi 28. Calculate. Nah, seperti itu. Dia bakal dapat 16. Di sini ada total subnet nggak? Nggak ada ya. Dia cuma nampilin ini. Nah, ini ada 16. Silakan dihitung. 16. Oke. Kita geser lagi 29. Nah, seperti itu. Nah, ini ada 32. Jadi kalian dankan nanti dengan network ini, dengan prefix ini, nanti hasilnya tetap networknya yang sama. Jadi bagi. Terakhir 30. Nah, seperti ini. Ada 64 networknya. Ini pembagian networknya. Jadi fungsi dari subnet itu ngebagi network. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, kita bakal bahas nah, ini dari dia nanya dari kita nyari jumlah subnet kemudian jumlah host, mana yang memenuhi requirement minimum address-nya. Ingat, kita butuh tadi adalah jumlah host minimum adalah 50. Ini kita close saja. Saya minimize saja lah ya. Jumlah host minimum adalah 50. Maka dari yang kita cari tadi, mana yang memenuhi syarat? Kita coba jumlah host ya. Ini 62. Ini 30. Yang ini 126. 126 memenuhi nggak? Memenuhi. 26 memenuhi nggak? Memenuhi. Jadi kalau pertanyaannya, berdasarkan minimum address, minimum host, jawabannya adalah 25 dan 26. Prefix 25 dan prefix 26. Ini memenuhi syaratnya. Karena kalau kalian lihat di sini jawabannya adalah 25 itu jumlah hostnya 128. Memenuhi kan maksimal 50 kan? Tadi kita jawab, berarti memenuhi. Kemudian prefix 26 memenuhi nggak? Memenuhi juga. Gitu. Oke. Selanjutnya, yang memenuhi jumlah subnet, dari tadi kan kita memenuhi jumlah subnet yang dibutuhkan mana aja? Kita butuhnya 4 subnet kan tadi, yang sini. Mana tadi? Ini kita butuh 4 subnet kan? Nah, di sini maka jawabannya adalah yang punya 4 subnet adalah, kita coba dari atas. 2 enggak memenuhi, berarti 26 memenuhi enggak? Memenuhi, berarti prefix 26. Kemudian 27 memenuhi enggak? Memenuhi, berarti prefix 27. 28 memenuhi enggak? Ya, karena kita butuh 4, dia bisa nge-form 16. Prefix 28. Prefix 29 juga memenuhi sepertinya. Ya, 32. Dan prefix 30, 64. 30. Oke, berarti ini jawabannya yang memenuhinya. Oke. Nah, berdasarkan dari analisis kita tadi,
yang memenuhi dua requirement kebutuhannya. Kan kita butuh dua kebutuhan kan. Pertama jumlah host harus memenuhi dan juga jumlah subnet. Irisan dari ini dan ini kira-kira mana? Jawabannya adalah prefix 26. Kenapa prefix 26 memenuhi? Karena kita butuhnya 4 dan jumlah hostnya adalah 62. Sedangkan yang lain ini jumlah subnetnya cukup nggak? Cukup, tapi jumlah hostnya 30. Kurang dari kebutuhan yang kita butuhkan. Oke. Maka jawabannya di sini adalah yang kita butuhkan adalah prefix 26 kalau nggak salah. Ntar dulu. Iya, prefix 26. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ketika kita udah dapat data subnet ya, kemudian yang dibutuhkan device-nya segala macam, sekarang kita diminta memasukkan ke tabel ini subnet yang dari prefix 26 tadi. Jadi kita prefix 26 yang awalnya kan prefix 24 kita bagi jadi 4 subnet kan. Nah, kita diminta alamat subnetnya. Ini kayaknya alamat networknya, kemudian prefixnya, kemudian subnet masknya. Nah, kalian sebenarnya bisa pakai kalkulator ini. Ini dia. Tadi kan prefix 26 kan kita. Nih prefix 26. Oke, kalkulate. Nah, ini sebenarnya jawabannya. Tapi kita nggak bakal pakai ini. Kita bakal ngitung. Ya, kita bakal bikin. Oke. Ini biasanya kita hapus. Kita butuh data. Oke. Kita pakai prefix 26. 24, 25, 26. Oke nih. 1, 2, 3, 4. Oke, prefix 26 itu berapa tadi? 26, 192. Oke, udah ya. Nah, di sini kita dapat dua subnetnya, ada 4. Ada 4, kemudian hostnya, jumlah kita butuh jumlah hostnya aja. Di sini saya nggak butuh, kayaknya kita butuh jumlah IP ya. Jumlah IP-nya. Tadi kan jumlah hostnya ada 62 ya. 62. Karena kita dikurang 2, berarti jumlah hostnya, jumlah IP-nya ada 64. Karena kita tetap pakai IP network dan IP broadcast seperti itu. Oke. Nah, di sini kita dapat address-nya. Oke. Kita mulai dari subnet 1. Oke, subnet pertama mulai dari 0. Ya, ada 64 kan? Berarti kita butuh IP. Berarti ini kita tambahin 64. 0 ditambah 64. Kita butuh sampai IP terakhir kan? Sampai IP terakhir. IP terakhir. Ini IP network, kemudian kita butuh IP terakhirnya. Ini saya tambah satu lagi aja. IP broadcast. Nah, nih gampang. Kita tinggal tambahkan 64. Ini ditambah 64, 0. Ini kan oktet terakhirnya. Oktet terakhirnya kita tambahkan jumlah IP-nya 64. Berarti 192. 0 tambah 64 adalah 64 kan? 192. 168. 0. 64. Ingat, ini jumlah IP kan? Dari 0 sampai 64, ini jumlahnya ada 65. Maka dari itu adalah 63. Karena dari 0 sampai 63, jumlah IP-nya ada 64. Ingat dari 0 ya, bukan dari 1. Logikanya seperti ini. Dari 0, jadi misalkan kita dari 0 sampai 2, itu jumlah angkanya ada 3. 0, 1, 2. Sedangkan kalau kita tambah, 0 tambah 2 itu adalah 2. Jadi misalkan jumlah IP-nya 2, kita tambah 2 ya cuma 2. Sedangkan kita ngitungnya jumlah IP-nya. Jumlah IP-nya kita hitung dari 0. 0 tambah 64, 64. Tapi karena harus dikurang 1, karena dia hitungnya dari 0, maka dikurang 1. Oke, nah subnet kedua. Ini ditambah 1 aja. Ini networknya nanti, 64.
Kemudian ini saya geser dikit. Nah, biar terasa. Kemudian ini tambah 64. 64 tambah 64 adalah 128. Kita kurang 1, makanya 127. Jadi ranknya seperti itu. Oke. Network subnet ketiga 128. Oh, ini geser lagi nih berarti biar rapi. Nah, sorry, kita tambahin. Berarti ini kita tambah 128. Tambah 64. 2 108 0 128 tambah 64 adalah 192 dikurang 1 berarti 191. Keempat 192 sampai 192 ditambah 64 itu 256. Kita kurang 1. Tambah 2. 128, 192 tambah 64, 256. Kita kurangin 1 jadi 255. Oke, seperti itu. Ya. Oke, kita lihat hasil dengan yang tadi kalkulator kita. Sama nggak? Bandingin. Kita bandingin. Nah, 0. Broadcast-nya 63. Bener kan? Di tengah-tengahnya IP host yang bisa kita pakai IP-nya. Dari 0 sampai 62. Jadi ini di tengah-tengahnya ada IP host. Jadi IP host itu adalah IP antara IP network dengan IP broadcast. Kemudian sampai kedua, 64 sampai 127 broadcast-nya. Kemudian 128 sampai 191. 192 sampai 255. Seperti itu. Maka jawabannya kita tulis di sini. Oke, kita nggak bisa diedit, kita pakai ini aja ya. Nah, ini kita edit, ini kita dikasih, ini berarti ini subnet pertama kok putih ya. Color. Coba nih. Kok putih ya? Kita ganti dia biar nggak putih. Oh, ini kita ganti jadi hitam. 192. Oh, masih putih. Oke. Titik 168 0. Oke. Grafiknya sama. 26. Kemudian ini apa tadi? Subnet masknya sama. Ini 255 hitam 255 kok masih putih, udah dikasih ke hitam. Oke, 255 192 ini sama. Oke, kita copy aja, paste. Oh, ada tulisan sepertinya. Ctrl V, hitam ini juga. Oke, ini sama, ini juga sama. Grafik 26. Ini juga sama. Grafik 26. Ini juga sama. Grafik 26. Seperti itu. Oke, kemudian ini
Ini kita delete 192.0.64 dari yang kita cari ya. Ini juga sama. (192.168.0.128) subnet kedua. Ini subnet keempat, subnet ketiga tadi ya. Keempat 192.168.0.192 seperti ini. Oke. Ya. Kita minimize. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dari penghitungan kita udah dapat banyak jawaban, dan ini nanti kita tinggal konfigurasi di perangkatnya. Gitu. Oke, setelah kita bikin tabelnya ya, terus ngitung segala macam, sekarang kita lanjut ke step 2. Fill the missing IP address in the address table. Jadi yang belum kita isi, kita isi. Oke, yang pertama assign di LAN A. Ini LAN A ya. Ini LAN A. Oke, dia terhubung ke router. Kayak kita butuh portnya biar kita bisa ngelihat portnya nyambung kemana. Oke. Gunakan host pertama di customer router yang connect ke LAN A. Berarti host pertama ini kita pakai tunggu, kita butuh ISP nomor. Dia pakai subnet yang mana ya? Use host address. Pembutuhan subnetnya bebas. Ini bebas subnetnya. Sepertinya. Use ASP network setting. Sampelnya. Oh, dia pembandingnya ini ya. Ini udah kelar nih sepertinya, ini contohnya. Kemudian kita tinggal ngisi yang bagian sini. Sepertinya ini udah dikonfigurasi berarti. Bagian sini udah dikonfigurasi semua. Kita hover. Oh, di lock, di hover bisa nggak? Nggak muncul ya. Oh, ini berarti udah dikonfigurasi semua ya. Oke, sepertinya di sini kita LAN A ini kita pakai yang pertama sepertinya ya. Kalau dari ini nggak ada kebijakan pertanyaan mau pakai yang mana, subnetting mana, subnet pertama apa subnetting kedua. Tapi di sini kita pakai yang pertama aja ya buat yang ini. Oke, kita mulai ya. Fax address customer router connect to LAN A, berarti kita pakai subnetting yang ini nantinya. Oke, fax address udah pasti. Ini kan IP terakhirnya kan 63 tadi yang udah kita bikin ya, atau enggak kita lihat yang ini. Nah, ini 63 kan terakhir, berarti IP pertama adalah ini 01. Berarti kita masuk ke router, kemudian kita konfigurasi. Dia ada di interface gigabit 00. Oke, enable configure terminal interface gigabit 0/0. Yes. Gigabit 0/0. Oke. Ini kita kasih IP address 192.168.0.1.255.255.255. Lihat, ini prefixnya kita kan prefix 26 berarti 192. Oke. Sudah. Kalau kita lihat dari sini kan 0. IP pertama 1 kan? IP hostnya. Oke, kalau sudah kita enter. Kemudian di sini kalian lihat statusnya masih merah. Berarti belum kita nyalain, kita tulis saja no shutdown. Oke. Exit. Nah, buat verifikasinya kita bisa pakai do show IP interface brief. Oke, kita lihat di sini. Oke, seperti ini. 192.168.0.1 dan dia up. Oke. Udah, kalau pengen lebih jelasnya kalian bisa pakai show IP do show IP routes. Ini dia. Ini kalian lihat dia prefix 26 yang connected langsung gigabit 00. Ini buat biar kalian kalau yang di
show IP interface brief ini kan nggak kelihatan subnet masknya, sedangkan kalau kalian pakai show IP route, kalian lihat yang connect ke gigabit 00 itu adalah prefix 32 yang C. Kalian lihat statusnya yang C. Nah, nanti mungkin di modul-modul selanjutnya kita bakal bahas soal routing. Jadi ini cuma intermezzo aja, tambahan biar kita bisa verifikasi. Ini prefix 26. Atau enggak, kalian juga bisa do show run. Kita buka dari running config-nya, terus kita lihat interface gigabit 00 bener nggak konfigurasinya seperti itu. Oke. Buat nge-close-nya tadi Ctrl C ya. Kalian bingung? Sudah, berarti yang ini sudah. Kemudian kita baca lagi. Yang ini udah ya. I click text. Use second host address LAN suite to make. Ini kita gunakan di suite. Suite ini juga kita konfigurasi. Dia harus ada SVI-nya. Dia pakai second host address. Tadi yang pertama kan 01, berarti ini 02. Oke, kita konfigurasi. Enable, configure, terminal. Oke, ingat. Suite itu nggak punya interface fisik tempat kita bisa ngasih IP. Kalau lihat show IP interface brief, do. Lihat, dia nggak punya interface fisik buat kita bisa ngasih IP karena memang dia bekerja di layer 2. Jadi dia nggak punya interface fisik seperti itu. Oke, IP di interface fisik. Maka itu kita bakal assign-nya di interface virtual atau SVI, Suite Virtual Interface. Jadi nanti semua port itu ketika connect kita bisa ngepingnya. Beda dengan router itu biasanya tiap interface itu punya IP sendiri yang di-stand sendiri. Itu dia. Oke. Di sini kita masuk ke interface VLAN. VLAN 1. Kemudian no shutdown kita nyalakan. Lihat di sini statusnya masih down ya. No shutdown. Nah, udah nyala kan? Coba kita do show IP interface brief. Kita lihat verifikasi. Nah, ini udah up. Beda dengan tadi down. Baru kita masukkan IP address-nya. Ingat di konfigurasi interface-nya ya, statusnya config if. Oke. IP address 192.168.02 karena ini IP ke-2. Kita lihat di sini. IP 1 kan udah dipakai dari router tadi. Berarti dia minta adalah second IP. Maka ini 2. Kemudian 255.255.255.192. Oke. Kita dulu show IP interface brief. Nah, udah ada IP-nya. Oke, seperti itu. Kalau do show IP route kalian nggak ada dia. Ada nggak? Itu dia nggak punya komen itu. Oke, kalau kalian bingung kalian bisa do show run buat verifikasinya. Lihat di bagian interface VLAN-nya. Nah, interface VLAN ada IP address-nya. Seperti itu. Oke, cara verifikasinya kalau sudah exit. Terus satu lagi, dia minta default gateway. Pasang default gateway-nya ke suite. Ingat, suite ini terhubung ke ini. Maka itu kita bakal default gateway-nya bakal pakai IP ini di gigabit 00. Ingat pembelajaran soal default gateway-nya. Oke. Domainnya seperti ini, IP default gateway 192. Kalian bingung ini sip tanda tanya. Nah, ini dia. Apa IP-nya kan ABCD, IP address default gateway-nya. Nah, ingat suite ini terhubung ke sini. Jadi default gateway itu fungsinya buat kita biar terhubung ke network yang berbeda. Nah, router ini meneruskan paket kan. Nah, misalkan di tabel routing nggak ada, dia paketnya mau diteruskan kemana? Nah, diteruskan ke default gateway seperti itu, ya. Ini berarti IP dari gigabit 00 di router 168.0.1 seperti itu, ya. Oke, ini udah 20% kalian lihat ya. Sudah, berarti yang bagian sini sudah selesai. Oke, highlight text. Kemudian gunakan IP terakhir untuk PCA. Pastikan masang default gateway ke PC-nya. Oke, ini kita kerjakan. Desktop, kemudian IP. Ini dia 192.168.0. IP terakhir kalau kita lihat di sini. Nah, ini IP terakhir kan 63 sebenarnya. 63 itu broadcast, maka kita bakal pakai 62 seperti itu. Salah, nggak bisa ya. 192.168.062. Prefix-nya 192. Default gateway-nya ingat IP router 01. Ingat PCA terhubung ke ini router customer yang di gigabit 00 seperti itu. Oke, sudah. Kita cek. Oh, nggak bisa di hover ya.
Coba kita cek ke command prompt ifconfig kali ya. Ah iya, ifconfig sudah. Sekarang kita coba ping ke router. Ping 192.168.0.1 ini IP router. Nyambung. Kita ping ke switch 2. Tunggu sebentar. Nah, oke, nyambung ya. Replay. Oke. Sekarang ini udah selesai. Selanjutnya kita bakal bahas yang LAN B. Ingat, di LAN B kita pakai subnet yang kedua, seperti itu. Sebenarnya ini nggak ada oh, ini ada ya, first subnet ya. Oh iya, ini ada first subnet, sorry, saya nggak kebaca ini. Ini juga ada second subnet pembahasannya. Saya nggak ke-highlight seperti itu. Berarti ini memang benar tadi kita pakai first subnet ya. Berarti yang ini juga kita pakai second subnet. Oke. Nah, ini sama seperti tadi. Ini IP pertama yang terhubung ke LAN B. Berarti ini kita masuk lagi ke sini, IP pertama. Dari ini berarti 64, berarti 65. Oke. Interface, kita masuk ke interface-nya. Gigabit Ethernet 0/1. Nah, nih kita konfigurasi interface-nya. IP address 192.168.0.60. nggak bisa 65. Seperti itu. Subnet masknya, kalau kalian sip tanda tanya tuh, lihat subnet masknya 255.255.255.192 seperti itu. Oke. Kemudian kita nyalakan no shoot down. Lihat itu masih merah di gambar. Lalu kita nyalakan. Nah, baru kita verifikasi. Mundur aja dulu. Do show run, kita pakai show run. Nah, bener kan? Ini cara saya verifikasi. Sorry, bukan ini. Ini. Nah, bener ya? Kemudian sekarang coba verifikasi dengan do show IP routes biar kelihatan subnetnya di gigabit 1. Nah, yang C ini. Nah, ini dia. Traffic 26 kan? Benar. Oke, berarti sudah. Sampai sini yang ini sudah. Sekarang kita ke yang kedua. Use second address. Ah, ini sama LAN B switch. Gunakan second address seperti tadi. Berarti tadi kan 6 berapa? Saya lupa. Dia 65 kan harusnya. Oh, salah ini saya. Dia harusnya bukan 64 tapi 65. Nah, kondisi kalau salah seperti ini perbaikannya seperti ini. Masuk interface, configure terminal. Bukan configure interface. Dia harusnya 65 ya, gigabit Ethernet 0/1. Nah, ini kita salah kan? Nah, kita bakal no IP address seperti ini. Seperti ini. Boleh ngapus IP addressnya. Nah, baru kita kasih IP address lagi. IP address 192.168.0.65. 255.255. Oh, enggak benar. Tadi benar saya. 192. Coba undo Saura 65 enggak? Oke, benar. Kemudian do show IP routes. Oh iya benar. Ini 65 ya memang. Kelihatan dari sini. Kalau ini subnetnya. Apa networknya? Networknya ini subnetnya. Apa IP-nya? Oke, benar. Sorry tadi saya benar harusnya ya. Oke, sekarang kita ke switch tadi ya. Dia harus IP kedua. Berarti ini 66. Kita masuk ke mode privilege. Enable, kemudian konfigurasi global, configure terminal. Kemudian kita kasih IP address. Ingat, di switch kita bisa ngasihnya itu di SVI, Switch Virtual Interface-nya. Jadi memang switch itu nggak punya IP address secara default dulunya. Tapi biar kita bisa nge-remote, bisa konfigurasi dari layer 3, makanya dikasih teknologi SVI, Switch Virtual Interface. Makanya kita konfigurasinya di interface VLAN 1. Kita nyalain, no shutdown. Oke, baru kita kasih IP address. IP address IP kedua kan 192.168.0. Tadi kan 65 ya IP pertama, berarti 6 baru subnet masknya 255.255.252. Sorry. 192. Oke, sudah. Exit. Nah, kemudian kita juga harus konfigurasi gateway karena ketika kita pengen terhubung ke network yang berbeda, kita perlu gateway. Nanti PCA ini PCA
PC A nanti gak bakal bisa sampai ke sini. Kenapa? Karena gak ada gateway. Jadi paketnya itu sampai sini, tapi mau dikirim balik bingung mau dikirim kemana. Kenapa? Karena ininya belum ada gateway. Nah, default gateway-nya itu yang penting. Nanti ketika udah sampai sini, dia tahu, oh iya, kalau paket dengan network yang berbeda, saya bisa ngirimnya lewat customer router. Kasarnya seperti itu. Ya. Kita kasih gateway-nya di default gateway 92.168.0. Tadi lihat IP di customer router kan? Dia adalah 65 IP pertama. Oke? Seperti itu. Nah, coba kita ping dari sini. Kita pengen ke 66. Kita ping ke router dulu. Ping 92.168.0.66. Sampai nggak? RTO. Oh sorry, ke 65 dulu ya. Ini kita langsung ke switch. Sampai nggak? RTO. Sampai ya. Sampai kan? Makanya kalau ini nggak ada gateway, dia nggak bakal sampai. Ini saya buktikan. Kalau nggak ada gateway nggak bisa. Nih, saya hapus. No. Saya hapus dulu. Berarti nggak ada gateway kan? Sauran, kalian lihat di sini. Nah, dia nggak ada default gateway-nya, nggak ada sama sekali. Tuh lihat, di konfigurasinya nggak ada default gateway. Sekarang kita coba ping. Nggak bisa. Nanti coba, nih, nggak bisa. Saya tambahin, tuh RTO. RTO lagi. Nah, coba nih saya tambahin. Nah, ini tadi kan. Kita coba sauran. Nah, tuh baru ada. Nah, tadi dia ada di bagian sini kalau nggak salah. Nah, tuh. Tadi kan nggak ada kan? Nah, itu makanya butuhnya gateway. Seperti itu. Berarti kayaknya yang switch udah selesai. Sekarang kita ke PCB. PCB ini yang terakhir last host address. Desktop berarti 192.168.0. Saya lupa, kita lihat yang terakhir. Berarti 126. Ini dia. Oke. 168.0.126. Ini adalah 192. Ini default gateway-nya 192.168.0.0.65. IP routernya kan, karena dia terhubung ke router. Seperti ini. Berarti bagian sini sudah selesai. Oke, kita coba ping, bisa nggak pakai ini? Dari sini ke sini. Let's violet, coba lagi. Nah, sukses. Sekarang dia udah sukses. Ingat, ini dua network yang berbeda. Makanya butuh router. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke part kedua. Nah, di sini kita configure basic setting. Buat PC, switch, dan router. Oke. Ini dia minta enable script password. Jadi ini buat masuk ke privilege ya. Yang pertama router. Berarti kita masuk ke router. Kita konfigurasi dulu. Kita exit. Mundur sampai ke konfigurasi global. Ini dia minta script passwordnya. Berarti kita pakai command ini. Enable script class 123. Seperti ini. Oke. Jadi tesnya seperti apa? Kita keluar lagi. Ini mode user privilege kan, kita pengen masuk, enable, nah ada password kan, kelas 123, itu kelas 123, oke masuk ya, jangan sampai salah, kalau salah nggak bisa dihapus ya, nggak bisa dihapus, kalau salah kalian bingung ini kalau pengen masuk enable yang nggak bisa, ya, kemudian set console, berarti ini udah ya, kita masukin password. Kemudian set console login. Jadi kalau kita pengen remote pakai konsol, dia ada password gitu ya. Ini caranya kita masuk LAN konsol. Kita masuk konfigurasi global dulu. Kemudian kita masuk konfigurasi LAN. LAN konsol 0 karena dia cuma punya satu LAN. Oke, di sini kita kasih password. Password Cisco 123. Kemudian kita tulis login biar di loginnya. Oke. Exit. Nanti kita uji cobanya ya. Lanjut yang kesini dulu. Configure customer hostname-nya. Nah ini. Hostname. Kita ganti hostname. Customer router. Huruf besar ya R-nya. Oke, seperti ini. Ya. Seperti ini.
Sekarang kita coba yang konsolnya ya. Yang konsolnya kita pakai kabel konsol. Bisa nggak pakai kabel? Oh, nggak bisa pakai kabel konsol. Kita nggak bisa uji coba ya. Karena kita nggak bisa pakai kabel konsol. Seperti itu. Ya. Nanti mungkin ada video-video yang bisa kita pakai kabel konsol. Kita bisa ngecek pakai kabel konsol buat nge-remote-nya. Jadi nggak pakai layer 3 seperti itu. Oke. Ini sudah. Perlu highlight text. Ini sudah highlight text. Oke. Ini udah ya. Tadi udah kita konfigurasi gigabit kosong dan juga udah kita kasih enable-nya aja. Nih, jadi hijau kan? Save running config. Oh, kita belum nge-save ya. Ingat, biasain ketika sudah selesai, itu kita save. Mundur ke belakang yang pagar aja, kemudian tulis saja copy running startup. Biar apa? Biar kalau ingat kita konfigurasi itu kesimpan di running. Sedangkan ketika router reload pertama kali, dia itu ngejalanin yang startup config. Untuk itu kita nge-save dari running ke startup seperti itu. Enter. Oke. Udah ya. Itu berarti kalau ini komputernya routernya ini ke reload, ke restart gitu, dia masih konfigurasi yang terakhir. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah juga ya tadi kita kerjakan yang konfigurasi dua-duanya. Ini juga sudah ya. Konfigurasi IP address, subnet mask segala macam juga sudah. Nah, tes dan troubleshooting apakah PCA can communicate default gate. Apakah nih PCA bisa ngeping ke gateway-nya. Jadi kalau kalian pengen troubleshooting pertama kali ping ke gateway. Jadi misalkan network yang berbeda, kalian nggak bisa sampai jaringan nggak jalan. Pertama kali kalian harus ping adalah ke default gateway. Nah, sini kita coba. Ingat default gateway kita yang PCA itu adalah 01. Ping IP router customer router ya. Nah, Nah, reply berarti jawabannya ya. Yes. Oke, kemudian apakah PCB bisa komunikasi ke default gateway-nya? Cek lagi. Ini kita ping ke default gateway. Ingat 0.65 ya. IP pertamanya di yang customer router yang di gigabit 01. Nah, udah. Selanjutnya, apakah PCA bisa komunikasi ke PCB? Oke, kita ping lagi. Tadi kita ngetesnya pakai ini ya, pakai simple PDU. Sekarang kita coba pakai ping 192.168.0.25. Bukan. Berapa IP terakhirnya? Lalu saya lupa. Nggak bisa di over ya. Dari sini aja if config. IP-nya 126. Nyala. Sampai ya. Sekarang ingat, jaringan itu vice versa. Kita bisa ngeping, dari sini juga bisa ngeping. Kita cek yang ini. Kita ping lagi ke 62 nanti ya, dari PCB. Oke, sampai ya. Berarti nggak langsung konfigurasi kita sudah selesai. Lihat di sini poinnya juga sudah 100. Oke. Sampai sini udah semua kita konfigurasi. Saya rasa cukup sekian pembahasan buat yang ini. Ntar dulu. Oke, seperti ini ya. Ingat, mungkin panjang pembahasan saya, tapi saya pengen jelasin ke kalian itu step by step pola pikirnya. Jadi gimana cara nyarinya, apa yang troubleshootingnya seperti apa, seperti itu. Maka mungkin videonya jadi terasa lebih panjang, tapi insya Allah ilmunya banyak. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan paket reset 11.5.5. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.